Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Kembali kita akan belajar matematika dengan materi seperti pertemuan sebelumnya, yaitu pengukuran kecepatan dan debit pada bagian kelima atau bagian yang terakhir. Nah, apakah pada bagian terakhir ini? Pada bagian kelima ini, kita akan belajar memecahkan masalah yang berkaitan dengan debit atau tentang soal cerita. Langsung saja kita ke contoh pertama. Pada pukul 12, debit air di sebuah pintu air di Tangerang menunjukkan angka 5 meter kubik per menit. Berapa volume air yang masuk di pintu air tersebut sampai pukul 15 atau sampai pukul 3 sore? Maka langkah pertama adalah kita tuliskan dulu yang diketahui dalam soal, yaitu lama air masuk. Karena awalnya pukul 12, kemudian yang ditanyakan nanti sampai pukul 3 sore itu volume airnya berapa. Maka dari pukul 12 ke 15, kita bisa hitung lamanya adalah 3 jam. Maka 3 jam ini kita ubah ke menit. Kenapa harus kita ubah ke menit? Karena dalam soal, debit airnya menunjukkan per menit. Maka satuan waktunya harus kita samakan, yaitu menit. 3 jam ke menit, maka 3 kali 60. Hasilnya adalah 180 menit. Kemudian yang diketahui lagi adalah debit air, yaitu 5 meter kubik per menit. Yang ditanyakan adalah volume air. Maka langsung saja kita ke penyelesaiannya. Masih ingat untuk rumus debit? Ibu tuliskan di atas ya. Untuk rumus debit kemarin apa? Debit itu adalah volume dibagi dengan waktu atau volume per waktu. Maka nanti jika kalian menemukan soal yang ditanyakan adalah volumenya, maka bisa kalian tuliskan volume yaitu debit kali waktu. Kali waktu. Kemudian jika yang ditanyakan nanti adalah waktu, kalian bisa mencarinya yaitu volume dibagi dengan debit. Nah, jadi dari debit sama dengan volume per waktu, maka nanti kalian bisa mencari volume, bisa mencari juga waktu. Nah, langsung saja ke penyelesaian nomor 1 tadi. Yang ditanyakan adalah volume, maka volume adalah debit kali waktu. Nah, debitnya berapa? Debitnya tadi adalah 5 meter kubik per menit, dikali dengan 180 menit. Maka 5 kali 180 adalah 900 meter kubik. Karena menitnya kan kita coret, jadi tinggal meter kubik atau satuan volume itu adalah meter kubik atau sentimeter kubik atau yang lainnya. Jadi kita berikan kesimpulan, volume air yang masuk di pintu air sampai pukul 15 adalah 900 meter kubik. Ini jawaban untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan. Soal nomor 2. Untuk contoh soal nomor 2, Rere mengisi botol yang mempunyai volume 210 cm kubik dalam waktu 6 menit. Berapa milimeter kubik per menit debit air yang mengalir ke dalam botol tersebut? Maka yang pertama, kita tuliskan yang diketahui dalam soal, yaitu volumenya 210 cm kubik. Kemudian waktunya 6 menit. Yang ditanyakan adalah debit. Maka debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya berapa? Volumenya tadi adalah 210. 210 cm kubik. Kemudian waktunya adalah 6 menit. Maka 200 dibagi 6
adalah 210 dibagi 6 adalah 35 cm kubik per menit. Namun, ternyata dalam soal yang ditanyakan adalah debitnya berupa milimeter kubik per menit. Nah, sedangkan yang kita selesaikan tadi adalah cm kubik, maka kita harus ubah menjadi milimeter kubik. Dari cm kubik, ini tanggal satuannya, dari cm kubik mau kita ubah ke milimeter kubik, maka turun satu tangga. Dalam kubik, jika turun satu tangga, maka dikali dengan 1000. Maka dari 35 cm kubik menjadi milimeter kubik dikali dengan 1000. 35 dikali 1000 yaitu 35.000 milimeter kubik per menit. Jadi bisa kita beri kesimpulan, debit air yang mengalir ke dalam botol tersebut adalah 35.000 milimeter kubik per menit. Ini jawaban untuk nomor 2, yaitu mencari debit air. Kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Soal nomor 3, sebuah bak mandi yang berukuran panjang 60 cm, lebar 50 cm, dan kedalaman 50 cm. Jika keran air pengisi bak mandi dibuka, bak mandi tersebut akan terisi penuh dalam waktu 10 menit. Berapa debit air keran tersebut? Nah, karena kalian belum belajar tentang volume, maka dalam soal dituliskan atau diberikan petunjuk volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, maka bisa kita tuliskan yang diketahui yaitu panjangnya 60, lebarnya 50, dan tingginya 50. Jadi, kedalaman itu bisa kita artikan sebagai tinggi. Maka dari panjang, lebar, dan tinggi bisa kita cari volume bak mandi tersebut, yaitu 60 cm kali 50 cm kali 50 cm. Hasilnya adalah 150.000 cm kubik. Kemudian yang diketahui dalam soal yaitu waktu. Waktunya berapa? 10 menit. Yang ditanyakan adalah debit. Maka penyelesaiannya debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya adalah 150.000 cm kubik dibagi dengan 10 menit. Maka nolnya kita coret, 1 atas dan bawah, maka hasilnya adalah 15.000 cm kubik per menit. Kesimpulannya, jadi debit air keran tersebut adalah 15.000 cm kubik per menit. Ya, jadi soal nomor 2 dan 3 yang ditanyakan adalah debit, sedangkan soal nomor 1 tadi yang ditanyakan adalah volume. Kita lanjutkan untuk contoh soal selanjutnya, nomor 4, yaitu debit air keran di rumah Buna adalah 15 desimeter kubik per menit. Kemudian, ukurannya yaitu 60 cm kali 50 cm kali 40 cm bak mandinya. Akan diisi air sampai penuh. Berapa menit waktu yang diperlukan? Maka kita analisis dulu. Yang diketahui dalam soal adalah debit air, yaitu 15 desimeter kubik per menit. Kemudian volume bak mandi bisa kita cari. Tadi volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi, maka 60 cm kali 50 cm kali 40 cm, yaitu 120.000 cm kubik. Yang ditanyakan adalah waktunya, jadi berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi air tersebut sampai penuh. Nah, rumus utamanya adalah debit sama dengan volume dibagi waktu. Maka untuk mencari waktu, yaitu volume dibagi debit, ya. Maka penyelesaiannya adalah
volume dibagi debit. Volumenya adalah 120.000 cm3 dibagi dengan 15 desimeter kubik per menit. Nah, ternyata di sini satuan volumenya berbeda. Sentimeter kubik, kemudian yang bawahnya desimeter kubik. Maka harus kita samakan. Kita mau menyamakan dalam desimeter kubik, boleh. Nah, kalau dari sentimeter kubik mau ke desimeter kubik, maka dia turun atau naik? Naik satu tangga. Kalau naik satu tangga, maka dibagi dengan 1000. Maka 120.000 cm3 menjadi desimeter kubik dibagi dengan 1000. Maka 120.000 dibagi dengan 1000 yaitu 120. Nolnya dicoret 3. Maka sisanya 120. Nah, jadi 120 desimeter kubik dibagi dengan 15 desimeter kubik per menit. Maka hasilnya adalah 8 menit. Bu, saya mau mengubahnya menjadi sentimeter kubik saja. Bisa tidak? Bisa. Ibu tuliskan di bawahnya ya. Nah, misalkan di sini yang 120-nya tetap 120.000 cm3. Kemudian yang akan diubah adalah yang 15 desimeter kubik. Nah, 15 itu di mana? Ibu ganti warna biru ya. 15 desimeter. Desimeter itu di sini. Kemudian kalau kita mau ke sentimeter, dia turun satu tangga. Kalau turun satu tangga dikali dengan 1000. Dikali dengan 1000. Maka di sini 15 dikali dengan 1000. Nah, ini akan menjadi sentimeter kubik per menit. Nah, maka kita bisa menghitung pembagiannya. Di sini hasilnya 120.000 centimeter kubik dibagi dengan 15 kali 1000 yaitu 15.000. 15.000 centimeter kubik per menit. Nah, maka nolnya kita coret. Nah, 120 dibagi 15 hasilnya sama, yaitu 8 menit. Ya. Jadi, yang kalian ubah sentimeter ke desimeter boleh, atau desimeter ke sentimeter juga boleh. Hasilnya sama, yaitu kesimpulannya jadi waktu yang diperlukan adalah 8 menit. Nah, dari 4 soal itu tadi, kalian sudah belajar yang pertama. Dari soal cerita, kalian bisa mencari volumenya. Kalian juga bisa mencari debit. Dan yang terakhir, kalian juga bisa mencari waktunya. Jadi, silahkan kalian pelajari kembali. Bisa dari video yang ini, bisa dari buku cetak yang kalian miliki. Setelah ini, silahkan kalian kerjakan latihan yang teliti dan gunakan cara yang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.